Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Widya Febriani dari kelas Data Warehouse Business Intelligence SI 4105. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemaparan konsep ataupun tugas pertama saya di Data Warehouse Business Intelligence, yaitu tentang konsep Business Intelligence dari skema yang telah disediakan oleh Bapak Setiaji. Mungkin sebelum kita ke studi kasusnya ataupun skema yang saya pilih, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Business Intelligence. Business Intelligence merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggabungkan antara arsitektur tools, basis data analytical tools, aplikasi, dan juga metodologi. Nah, di CBI ini digunakan juga sebagai salah satu tahapan ataupun cara serta metode ataupun tools dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan ataupun orang yang berwenang. Nah, pada skema ini adalah menggunakan OLTP, yaitu Online Transactional Processing, sistem pemrosesan transaksi secara konstan. Digunakan untuk menangani pembauran basis data secara operasional. Nah, OLTP ini menangani bisnis secara rutin di perusahaan yang berkelanjutan. Mungkin langsung saja ke studi kasusnya. Untuk studi kasus yang saya pilih adalah studi kasus mengenai person. Nah, di mana di skema person ini ada beberapa yang menjadi fokusnya. Yang itu pertama adalah personnya sendiri, bisa meliputi dari password, email, kemudian address, contact type, dan lain sebagainya. Dan juga ada state province dan juga country region. Nah, dari data-data ini akan diolah, kemudian akan diproses dan ditampilkan ke dalam bentuk dashboard. Nah, ketika mungkin kalau misalnya orang awam melihat data-data seperti ini atau bentuknya masih banyak, itu akan sulit untuk mengambil keputusan. Nah, agar lebih mudah, makanya kita membuat konsep BI dan juga menampilkan dalam bentuk dashboard. Nah, dashboard yang saya usulkan adalah mengenai dashboard CRM ataupun Customer Relationship Management. Nah, si CRM ini digunakan untuk mengelola interaksi-interaksi yang terjadi antara pelanggan dan juga calon pelanggan. Tujuannya sendiri adalah membantu bisnis kita agar tetap berjalan dan juga bisa berkembang tentunya, dan juga bisa bertahan lama. Nah, kenapa sih perlu sekali si CRM ini di perusahaan? Karena perusahaan sendiri memerlukan data-data yang meliputi mungkin seperti umur, nama, alamat, email. Nah, data-data ini akan diolah demi keberlangsungan bisnis ataupun mungkin ada feedback-feedbacknya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ataupun misalnya untuk pengambilan keputusan, kita bisa mengetahui nih berapa banyak penjualan pada setiap harinya, setiap waktunya, tiap jamnya, trafficnya seperti apa, trennya seperti apa, dan wilayah-wilayahnya bagaimana. Mungkin si di A lebih menyukai yang rasanya manis, di B lebih asin, kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya menampilkan dashboard CRM-nya ini. Nah, ini salah satu contohnya tuh CRM tuh seperti ini nih tampilan dashboardnya. Mungkin ada diagramnya, kemudian ada presentasenya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di dashboard tersebut akan ditampilkan juga data si pembelinya berupa presentase seperti ini kurang lebihnya. Nah, di sini ada Jawa Tengah dengan 49%, kemudian Jawa Timur 31%, Sulawesi 8%, dan juga Kalimantan 12%. Nah, di sini juga kita bisa melihat arrow yang mengarah ke atas berwarna biru ataupun tanda panah yang berwarna biru itu menunjukkan trennya itu positif ataupun trennya itu sedang bagus atau dia bisa bertambah. Seperti misalnya di Jawa Tengah itu ada pertambahan sebanyak 25%, di Jawa Timur sebanyak 18%, dan juga di Kalimantan sebanyak 6%. Nah, sedangkan di Sulawesi sendiri ini ada tanda kuning berupa warning ataupun alert.
Nah, di sini akan menampilkan jika dia itu perlu ada penanganan ataupun tindakan dari si CRM-nya atau mungkin pimpinannya. Apa yang harus dilakukan? Kenapa sih ini bisa sampai minus gitu? Nah, mungkin ini bisa kita lihat ataupun kita analisis apa sih penyebabnya, apa sih hambatannya. Mungkin seperti distribusinya terlambat, ataupun mungkin adanya bencana, ataupun kenapa, atau mungkin angka COVID masih tinggi. Nah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga si pimpinan ataupun bagian CRM bisa mengambil keputusan untuk meningkatkan penjualannya. Mungkin juga bisa dia memberikan opsi misalnya penjualannya secara online, kurang lebihnya seperti itu. Next adalah tampilan dari si customernya, dashboard customernya itu bisa menunjukkan dari sisi gendernya. Nah, di sini misalnya ditampilkan gender yang female-nya 75%, pembelinya sebanyak 75%. Nah, kemudian untuk yang male-nya itu adalah 25%. Nah, untuk range mungkin dari umurnya ada yang 18 sampai 27, kemudian ada yang lebih dari 35 tahun. Nah, dari tampilan ini kita bisa memanfaatkan nih sebagai media untuk mungkin akan mengadakan promosi mungkin atau referensi. Kita mengirimkan misalnya ada tabloidnya ataupun pamfletnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk tampilan dashboardnya. Yang pertama itu adalah mengenai CRM, kemudian saya menampilkan dashboardnya untuk yang presentasi setiap wilayahnya untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan ataupun mengetahui tren. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui dari sisi gendernya untuk bisa dijadikan sebagai referensi untuk promosi mungkin ataupun sebagai persebarannya seperti apa ataupun tips dan triknya. Kurang lebihnya seperti itu dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.